untuk membawakan materi terkait olahraga dan seni. Ya, dan sebelum saya melaksanakan atau melakukan presentasi saya, ya, perkenalkan nama saya Samsul Bahri. Ya, untuk sekarang ini posisi saya atau jabatan saya adalah Kepala Unit Olahraga dan Seni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Ya, di samping itu saya juga merupakan dosen program studi teknika. Ya, jadi bagi catar dan catari yang kebetulan ya, jurusan yang dipilihnya adalah program studi teknika, ya, nanti akan banyak ya bertemu dengan saya, ya, baik itu dalam proses pendidikan maupun dalam proses pembimbingan. Ya, kenapa di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini Anda selain melaksanakan proses PBM, ya, proses belajar mengajar, tentunya kita akan sangat sering bertemu dalam proses pembimbingan, baik itu pembimbing akademik maupun pembimbing dalam penulisan-penulisan seperti skripsi atau proposal nanti. Ya, nah. Ya, sebelum saya menjelaskan ya terkait kegiatan-kegiatan unit olahraga dan seni, ya, sambil menunggu ya temannya barangkali yang sementara bersiap-siap ya melakukan Zoom meeting ini atau virtual meeting virtual ini, ya, saya akan memberikan gambaran beberapa kegiatan-kegiatan kita di Politeknik Pelayaran Makassar, khususnya unit olahraga dan seni. Ya. Sebentar ya, saya akan coba tampilkan penampilan dari senior-senior kalian dalam melaksanakan kegiatan, ya, khususnya kegiatan di bidang bakat dan minat, ya, dalam hal ini marching band. Bisa kedengaran suaranya, Catar?
Siap. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Bupati Utama akan memberikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Pada kesempatan ini, Taruna-Taruni Transportasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan bangga akan mempersembahkan lagu dengan tema Spirit for the Human Life. Berikut lagu-lagu original soundtrack opening Superman, Tinggal by Pitbull featuring Kesha, Bohemian Rhapsody by Queen, Percussion Section, dan ditutup dengan lagu Whitney by Avicii. Hadirin yang berbahagia, terima persembahan lagu dan display magazine Taruna-Taruni Transportasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
Ya, kita break dulu. Bagaimana? Catar-catari, bisa dilihat penampilan dari ya senior kalian. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya berharap ya nanti pada saat Anda masuk ya di kampus PIP ini ya, Andalah nanti yang akan tampil seperti yang ada di video. Ya, Pak. Jadi, Siap, Pak. Ya, Pak. jadi nanti silahkan ya Anda mengembangkan ya potensi dan bakat Anda yang mungkin ya, sudah terbentuk dari sejak SMP atau SMA, atau mungkin di antara kalian memang ada anggota marching band atau drum band di sekolahnya. Nah, kalau Anda merupakan anggota drum band atau marching band sebelumnya atau di sekolah dulu, ya itu akan sangat membantu ya, membantu kami di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar untuk mengembangkan kegiatan marching band ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang belum pernah ya mengikuti kegiatan drum band atau marching band, Anda bisa mendaftar. Ya. Anda bisa mendaftar dan akan kami fasilitasi ya. Akan kami fasilitasi untuk menjadi anggota drum band atau marching band yang bisa membawa nama baik atau mengharumkan PIP Makassar ya, khususnya di Sulawesi Selatan ya, di Sulawesi Selatan. Nah, jangan malu-malu nanti ya, silahkan ya, atau bisa juga nanti di chat ini Anda bisa, Pak saya berminat Pak untuk menjadi anggota marching band, silahkan ya. Mudah-mudahan nanti ya setelah kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan di kampus PIP Makassar ini. Ya tentunya kegiatan marching band atau kegiatan olahraga lain akan sulit berkembang atau akan sulit dilaksanakan kalau dilaksanakan secara virtual. Karena ini menyangkut ya, mencakup penggunaan alat ya, penggunaan alat ya. Nah, ini banyak sekali kegiatan-kegiatan menyangkut peningkatan bakat dan minat ya untuk di PP Makassar. Ini adalah merupakan marching band adalah merupakan ikonnya PP Makassar. Ya, ikonnya PP Makassar untuk kegiatan olahraga dan seni. Ya memang sekarang ini ya terus terang kami di unit olahraga dan seni ya sekarang ini sangat memerlukan bibit-bibit penerus ya, generasi penerus marching band. Karena selama kurang lebih 2 tahun kami vakum, ya vakum dalam hal latihan, apalagi penampilan di luar kampus, ya karena memang kondisi kita kondisi yang sementara ini kita harus membatasi kerumunan, membatasi kegiatan, ya supaya kita tetap selalu dalam keadaan sehat, ya. Nah. Ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan di PP Makassar ya. Ya, antara lain ya, kegiatan-kegiatan itu ya, selain marching band kita
mempunyai kegiatan-kegiatan seperti karate, ya, futsal yang bagi mereka yang hobi atau memang bakat di olahraga yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti akan saya jelaskan ya olahraga-olahraga apa atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan ya Anda lakukan di PP Makassar. Ya, saya harap ya kalian-kalian inilah yang nanti akan membawa harum PP Makassar di dunia olahraga maupun seni, baik itu di tingkat provinsi, kota madya, apalagi di tingkat nasional. Ya, nah, tidak kemungkinan juga di antara kalian yang mempunyai hobi olahraga dan seni yang tidak ada yang saya tampilkan, ya tinggal Anda mengajukan. Ya, Pak, bakat saya seninya di tari, ya akan kami siapkan pelatihnya, ya untuk mengembangkan minat Anda. Tapi dengan satu syarat, ya kegiatan-kegiatan ini adalah merupakan kegiatan-kegiatan penunjang. Ya, dengan tetap tidak melupakan kegiatan utama Anda sebagai taruna nanti atau taruni di PP Makassar, yaitu proses belajar mengajar. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutin kembali videonya ya.
Ya, suara saya cukup jelas ya, Catar? Ya, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Ya, Jelas, Pak. dari video ini Anda bisa membayangkan diri Anda nanti, ya. Anda yang menggunakan pakaian merah, pakaian biru, lain-lain sebagainya. Dan lihat, ya, di sini kegirangan atau kegembiraan mereka yang begitu besar ya setelah tampil. Jadi Anda jangan melihat atau jangan merasakan proses dari itu semua menjadi suatu beban yang besar. Tapi Anda harus menilai hasil dari proses itu. Coba Anda lihat ya. Coba Anda lihat begitu ya. Nah, coba kalau saya perhatikan ini ya. Begitu senangnya mereka. Ya. Lihat. Begitu senangnya mereka setelah tampil. Ya, setelah tampil mereka begitu senang dan begitu semangat. Nah, tetapi ingat ya, apa yang mereka rasakan saat setelah tampil itu adalah merupakan luapan kegembiraan mereka atas hasil jerih payah atau usaha mereka dalam proses latihan. Ya tentunya untuk mencapai penampilan atau kegiatan yang maksimal tentunya diperlukan juga pengorbanan ya. Pengorbanan dari mereka yang luar biasa. Nanti akan Anda lihat atau Anda rasakan sendiri ya pada saat Anda latihan ya begitu banyak sekali tenaga ya maupun waktu yang Anda habiskan di latihan seperti yang Anda lihat itu. Ya. Nah, itu. Ya, jadi ini adalah merupakan proses. Ya, Anda jangan mau melihat atau menikmati proses yang bagus, menikmati hasil yang bagus tanpa proses yang maksimal. Ya, itu. Ya. Saya harap nanti ya Anda sekalianlah yang bertindak sebagai peserta atau sebagai anggota marching band. Ya. Ini adalah penampilan terakhir dan terbesar marching band berdasarkan ilmu dan pengasah angkatan Kami tidak seperti ini. Yang dari kami yang menjalaninya setengah-setengah. Kemudian lagi malah merajakan. Kami takut besar kami terganggu. Kami takut kehilangan pelajaran gara-gara kegiatan. Tapi ternyata semua itu salah. Latihan 4 bulan terakhir ini menciptakan banyak cerita untuk kami. Mulai dari yang lucu, haru, bahkan kisah cinta juga kami punya.
izin. Lagi di sekolah. Penampilan terakhir dan terbesar ini telah kami lewati. Sekarang, hal-hal yang menjadi rutinitas kami mulai berkurang. Namun, semua perjuangan dan pengorbanan akan selalu dalam kenangan. Salam. Ya, dengar suara saya, Taruni? Jelas. Jelas. Dengar. Siap dengar Pak. Ya, Anda di akhir dari penampilan Anda bisa mendengar sendiri apa yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu itu pasti perlu pengorbanan. Tapi ingat, ya, pengorbanan yang Anda lakukan selama nanti dalam proses latihan tentunya akan menjadi atau merupakan sesuatu yang bernilai sangat besar nanti, ya. Oke, sambil menunggu sesi berikutnya, ya, saya coba akan menampilkan kembali atau men-share kembali PowerPoint saya. Ya, mohon standby dulu ya. Saya harus mengatur kembali. Ya, ini lagu siapa ini? Yakin tak? Tidak juga. Halo, lagu siapa ini? Tolong di mute dulu. Latihan.
Muhammad Irsan. Muhammad Isran, tolong di-mute dulu. Isran. Mute dulu. Isran, mute dulu itu. Mic-mu. Isran, mic-mu. Kan mute dulu. Ya, tolong panitia PKT menyelidiki siapa itu yang tidak termut. Mulai Muhammad Isran. Isran. Ya. Begitu dong. Jangan ya, jadi tolong kepada peserta ya, catar dan catari ya, tolong diperhatikan baik-baik terkait suara ya, suara. Jadi masih dalam proses pembelajaran atau pembawaan materi ini ya, yang akan bicara baru di unmute ya. Kalau tidak bicara ya atau hanya mendengar, silakan di mute dulu ya, supaya tidak mengganggu proses jalannya presentasi atau pemaparan ini. Ya, baik. Tadi kita sudah sama-sama melihat ya penampilan dari senior-senior kalian, dan mudah-mudahan nanti apa yang kalian lihat itu adalah yang ada di sana. Ya. Nah, saya lanjut ke materi saya ya. Di materi ini ya. Baik. Perlu diketahui bersama ya, unit olahraga dan seni adalah merupakan salah satu unit penunjang yang ada di PIP Makassar. Ya, kalau saya bisa tampilkan seperti yang Anda lihat, ya, Anda sudah lihat ya PowerPoint saya? Siap, sudah. Ya, Sudah, Pak. di PowerPoint yang saya sudah, tampilkan itu, ya, ini adalah merupakan salah satu ya struktur organisasi yang saya potong ya. Sebetulnya struktur organisasi lengkapnya tidak seperti ini, itu banyak sekali. Cuman saya hanya memotong atau saya menampilkan struktur organisasi yang berkaitan langsung dengan unit olahraga dan seni. Ya, jadi dalam struktur organisasi, ya, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu dipimpin oleh seorang direktur, ya, dipimpin oleh seorang direktur. Ya, selanjutnya direktur dibantu oleh namanya pembantu direktur atau wakil direktur, ya, atau kalau di universitas itu namanya wakil rektor ya, wakil rektor, ada wakil rektor, ya, itu. Jadi di Politeknik Pelayaran Makassar itu ya, direktur itu dibantu oleh beberapa wakil direktur, ya, ada wakil direktur 1 atau pudir 1 biasanya, atau bukan biasanya ya. Wakil direktur 1 atau pudir 1 itu banyak menangani ya yang hubungannya dengan sisi akademik. Ya, sisi akademik. Selanjutnya ada wakil direktur 2 atau pudir 2, ini banyak menangani masalah keuangan kepegawaian atau umum. Nah, yang selanjutnya kita ada namanya wakil direktur 3 atau pudir 3. Ya, kalau di universitas namanya itu wakil rektor itu di bidang ini menangani tentang kemahasiswaan. Tapi di kita namanya taruna. Nah, wakil direktur 3 atau pudir 3 ya menangani ya berhubungan langsung dengan namanya di bawahnya itu ada kepala pusat ya, kepala pusat pembinaan karakter taruna. Ya, nah, Kapus PKT taruna. Nah, nanti ya kepala pusat atau pembinaan karakter taruna ini ya ada beberapa unit yang di bawah pengelolaannya PKT. Ya, jajaran PKT ya, atau jajaran dia lingkup di jajaran pudir 3. Nah, di sini ada unit kesehatan, ada unit asrama, ada unit psikologi, dan yang saya tandai dengan merah ini adalah unit olahraga dan seni. Ya, nah, jadi jelas ya struktur organisasi atau kewenangan-kewenangan atau tugas-tugas yang ada di PP Makassar ini
Ya, jadi unit olahraga seni yang saya sekarang jabat ini ya itu linknya ada di pembinaan karakter taruna dan pembantu direktur 3 atau pudir 3. Dan saya yakin Anda pasti sudah mendapatkan gambaran dari beberapa pemateri atau pembawa materi yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi unit kesehatan jelas ya, dia menangani terkait kesehatan kalian ya, kesehatan taruna. Unit asrama dia menangani terkait akomodasi Anda ya, unit asrama ya. Nah, unit asrama ini ya sekarang ini dibantu atau bukan dibantu ya, selevel ya. Itu ada namanya, nanti ada namanya manajer tata boga. Nah, nanti manajer tata boga ini akan membantu Anda atau menyiapkan Anda di bidang permakanan dan laundry Anda nanti. Ya, ini unit psikologi adalah unit yang menangani tentang kendala-kendala Anda atau sisi-sisi psikologi Anda, konseling, ada permasalahan dan lain sebagainya, silahkan Anda bisa berhubungan dengan unit psikologi. Nah, sekarang kewenangan saya ada di unit olahraga dan seni. Perlu saya garis bawahi ya. Ya, saya sebetulnya kalau Anda sudah masuk nanti ya, saya ingin kalau dulu unit olahraga seni ini seolah-olah kalian itu digerakkan ya, digerakkan oleh unit olahraganya. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu seolah-olah unit olahraga seni yang unit olahraga seni yang membuatnya. Ya, sekarang ini saya pengen kalian-kalianlah yang bisa membawa PP ini dengan ide-ide kalian. Ya, dengan ide-ide kalian. Ya. Jadi jangan kalian hanya menuntut ikut terus dengan apa yang sudah ditetapkan. Saya ingin kalian membuka wawasan Anda, membuka kemampuan Anda, bakat Anda seluas-luasnya. Ya, kenapa? Anda itu nanti ada namanya resimen mahasiswa atau yang di universitas Anda kenal dengan senat ya, senat mahasiswa. Di sini namanya resimen taruna atau dijabat oleh seorang danmen, komandan resimen. Nah, sebetulnya Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dengan universitas entah itu Universitas di Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, atau di Jawa ada namanya Universitas Airlangga, ada di Universitas Diponegoro, ada UGM, ada ITB, ada UI, sebetulnya sama aja, ya, sama saja. Jadi Anda yang harus mengeksplor, Anda yang harus menggerakkan kemampuan Anda. Sisa apa yang ingin Anda lakukan, Anda bisa berkoordinasi atau Anda bisa menghubungi kami di unit olahraga dan seni. Ya, saya tidak terlalu mau Anda itu harus ini loh kegiatan-kegiatan. Kalau memang Anda Pak, saya punya bakat di sini Pak. Misalnya di seni tari, misalnya seni tari yang selalu kita tampilkan adalah misalnya yang sering kita tampilkan misalnya yang seni tari yang lokal, ya. Lokal seperti tari etnis, tari padupa yang Makassar. Nah, kalian ini kan berasal dari beberapa etnis ya, atau beberapa suku yang mungkin di seluruh Indonesia akan kumpul barangkali nanti di PP Makassar ini. Nah, itu yang ingin saya kembangkan di Anda. Ya misalnya kalau Anda dari Jakarta, kumpul orang Jakarta itu. Orang Jakarta itu ada berapa orang? Ya tidak mesti orang Jakarta saja. Orang manapun, silahkan. Pak, saya ingin mengembangkan bakat saya tertarik di olahraga di seni tari misalnya jaipong ya untuk Jawa Barat. Tapi kan tidak mesti orang Jawa Barat saja. Orang Sulawesi silahkan dia bisa ikut ya. Jadi kalianlah yang menentukan apa yang ingin kalian kembangkan. Saya hanya mengkoordinir. Saya saya ingin merubah mindset bahwa kalian itu mengikuti kami. Tidak. Ya, kami hanya memberikan seluas-luasnya kepada kalian ya. Nanti bila Anda sudah di PP Makassar nanti ya, seluas-luasnya dalam pengembangan bakat dan minat Anda. Ya,
kami hanya menyiapkan misalnya seninya ini. Ya, untuk olahraga poin yang akan kami siapkan A, B, C, D. Ya, tapi di antara A, B, C, D dan seterusnya itu atau nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu kebetulan di situ tidak ada yang memfasilitasi minat dan bakat Anda. Anda bisa lapor. Anda bisa menghadap atau bisa ketemu saya, Pak. Saya waktu mulai dari kecil sampai sekarang saya selalu tertarik di olahraga ini, Pak. Saya sudah memulihkan prestasi ini. Ya, itu akan kami kembangkan. Ya, karena saya di unit olahraga seni itu bukan hanya maunya saya untuk diterapkan kepada Anda. Tidak. Ya, saya harus merubah Maya itu menjadi apa yang Anda mau, ya. Apa yang Anda mau, keinginan apa, bakat apa yang Anda mau kembangkan, silakan bertemu dengan saya. Ya, Pak, saya berprestasi atau saya berbakat di angklung misalnya, atau di tari Bali, ya silakan, ya untuk bertemu dengan saya supaya kita akan olah, ya kita akan kembangkan, ya sesuai dengan minat dan bakat Anda. Tetapi ingat, ya tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang merupakan kegiatan wajib, ya kegiatan wajib yang harus Anda ikuti, ya. Yang tentunya ya kegiatan itu sudah kami skedulkan atau kami atur. Ya. Nah, baik. Ya. Jadi Anda sudah paham ya di mana posisi unit olahraga seni dan alur tanggung jawab, ya, mulai dari direktur, ada wakil direktur atau pudir 3, ada kepala pusatnya, PKT-nya, ada unit olahraga dan seni. Ya, nah itu. Tapi ingat ya, ini adalah merupakan alur komando ya, kisah kasarnya alur komando. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kalau ada sesuatu yang Anda mau lakukan, ya silakan berkoordinasi dengan siapapun. Ya, karena apa? Karena di PP Makassar ini tanggung jawab Anda bukan hanya berada di lingkungan yang pudir 3 ke bawah ini, tidak. Ya, tanggung jawab Anda, tanggung jawab atau karakter Anda, ya itu bukan tanggung jawab dari pudir 3 dan seluruh yang ada di jajarannya, tidak. Ya, kami semua dalam satu lingkaran Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu bertanggung jawab terhadap pembinaan karakter Anda di kampus. Ya, jadi saya ulangi ya, pembinaan ya atau pengawasan Anda bukan hanya tanggung jawab di lingkungan wakil direktur 3 dan ke bawah ini sampai unit-unitnya atau kelurahan kompi ya, tapi adalah merupakan tanggung jawab bersama seluruh ya orang-orang yang ada dalam lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Ya, karena apa? Pembinaan Anda ada namanya pembina langsung, ada yang tidak langsung. Pembina langsung itu yaitu yang ada dalam proses yang jalur yang dari pudir 3 ini. Ya, tapi di jajaran pudir 2, jajaran pudir 1, yang pudir 1 itu nanti akan turun di bawahnya itu ada di bidang akademik, ada kepala bagian akademik, ada kasubag akademik, ya ada di situ nanti juga ada program studi dan lain sebagainya. Mereka juga mempunyai andil, ya, mempunyai andil untuk membina kalian. Ya, jadi jangan Anda merasa saya ini kan di bawah naungan Wadir 3 dan jajarannya, ya saya tidak mau ya diarahkan atau disuruh atau ditegur atau dibina oleh dari unit-unit lain atau dari bagian-bagian lain, tidak. Semua sivitas, semua orang-orang yang dalam lingkup PP Makassar ya itu mempunyai andil dalam proses pengawasan dan pembinaan Anda. Ya, jadi jangan heran ya kalau misalnya di bagian lain ada yang menegur Anda. Saya bilang, ya, Anda tidak apel, ya, baru dia akan memberikan sanksi, ya, atau dia akan memberikan laporan atau teguran kepada Anda, atau dia bisa langsung juga memberikan laporan kepada jajaran pudir 3. Ya, jadi ingat ya sekali lagi bahwa
tanggung jawab Anda dalam proses pembinaan itu bukan saja ada di jajaran yang saya tampilkan ini, tapi seluruh sivitas Akademi PPK Makassar mempunyai andil dalam proses pengawasan Anda selama Anda berada di kampus PP Makassar. Kalau di luar kampus bagaimana? Ya tetap di luar kampus kami tetap memantau Anda. Ya, kami tetap memantau Anda ya, sehingga apa yang Anda lakukan itu selalu dalam norma-norma yang telah ditetapkan oleh PP Makassar. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini baru kita melakukan pramada tukar ya. Saya sempat tadi membaca chat dari Catar dan Catari ya, macam-macam alasan. Ya, macam-macam alasan dari peserta pramada tukar ini. Ada yang alasan jaringannya jelek, ada alasan karena kuotanya habis, ada alasan macam-macam. Ya. Nah, saya harap ya nanti ke depan Anda tidak mempunyai lagi alasan-alasan yang menurut saya alasan itu bisa diantisipasi sebelumnya. Kalau jaringan Anda jelek di sekitar kampung Anda atau di kota Anda atau di kecamatan Anda atau di rumah Anda jelek, ya Anda harus punya wawasan atau jalan keluar dong. Anda harus cari tempat mana sih yang mempunyai jaringan yang bagus, ya. Anda pergi ke situ supaya apa? Supaya proses pembelajaran atau virtual pramada tukar ini bisa Anda lakukan dengan baik, dengan seksama, ya. Tidak ada alasan bahwa Pak jaringan di rumah saya jelek Pak, jadi saya nggak bisa ikut maksimal virtual ini, tidak bisa. Anda harus cari. Masa sih Anda misalnya tinggal di suatu tempat, tidak ada tempat itu, saya yakinlah di seluruh Indonesia ini ya sekarang ini sudah sangat bagus jaringan. Contohnya di kampung saya jaringan jelek memang, sangat jelek. Cuman di spot-spot tertentu jaringannya bagus. Ya, Anda enggak malu ya, misalnya Anda dikalahkan sama anak-anak SD, sama anak-anak SMP maupun SMA. Di kampung saya itu mereka itu tinggal di daerah yang memang jaringannya sinyalnya sangat jelek. Tapi perlu Anda ketahui, pada saat waktu-waktu tertentu dia memerlukan jaringan yang bagus, dia itu pergi ke suatu tempat yang menurut saya tempat itu sangat berbahaya. Ya. Karena apa? Dia ada di atas sebuah bukit atau gunung. Ya, karena jaringannya situ bagus, dia pergi situ ngumpul. Nah, ini Anda di rumah, ya, Anda mungkin tinggal jalan kaki berapa ratus meter atau berapa puluh meter, Anda sudah bisa dapat jaringan yang bagus. Atau kalaupun tidak ada, Anda punya kendaraan motor, Anda pergi ke suatu tempat. Ya, kalau kegiatan ini dilakukan dari pagi sampai sore, ya kebetulan di daerah Anda itu ada tempat yang bagus jaringannya, walaupun itu berupa misalnya warkop atau kafe, ya tidak ada salahnya. Anda bisa ke situ. Yang penting suasana di tempat itu tidak mengganggu proses Anda dalam melakukan pramada tukar. Ya. Jadi Anda kalau kalau sudah sudah masuk di perguruan tinggi, ya dalam hal ini taruna, Anda tidak boleh terbelenggu dengan satu permasalahan langsung Anda selesai, tidak bisa. Ya, kalau Anda terbentur di suatu masalah, Anda harus mencari jalan keluar. Ya, kalau jaringan di rumah saya jelek, siapa tahu di tetangga bagus, siapa tahu di rumah tante saya bagus, siapa tahu di rumah om saya bagus, Anda pergi ke situ untuk melakukan proses kelancaran dari pramada tukar ini. Jadi saya sudah lihat tadi mungkin dari yang chat itu rata-rata jaringan jelek, Pak. Jaringan jelek dan semua rata-rata begitu. Dan menurut saya ini suatu kejadian yang menurut saya tidak perlu terjadi. Ya, tidak perlu terjadi. Ya, macam-macam alasan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Anda itu hanya melakukan suatu pekerjaan yang apa adanya. Kalau tidak ada jaringan ya sudah, selesai. Ya, nah, hal itu tidak boleh terjadi ya. Tidak boleh terjadi. Nah, oke, kita lanjut ke materi saya.
Ya. Nah, ini ada seni. Ya. Nah, saya akan memberikan suatu pertanyaan besar. Ya, apa pentingnya pendidikan seni dan olahraga? Saya yakin dari SD, mungkin juga dari TK Anda atau di playgroup, ya. Zaman saya TK mungkin masih langka ya. Zaman saya sekolah dulu TK itu masih langka. Jadi orang yang sekolah di TK itu zaman saya itu tergolong orang yang hebat. Karena apa? Karena TK itu tempat yang sangat langka zaman saya. Kalau sekarang ya sudah di mana-mana. Jadi zaman saya sekolah dulu itu ya saya tidak mengalami seperti yang mungkin Anda alami karena memang zamannya berbeda. Dan saya juga tidak boleh mengatakan kepada Anda bahwa waktu zaman saya tidak boleh. Karena apa? Karena zaman kita berbeda. Ya, zaman kita berbeda. Saya tidak bisa memvonis atau memberikan statement bahwa zaman saya begini nih. Dan itu harus Anda ikuti, tidak bisa. Karena zaman saya dengan zaman Anda berbeda. Ya. Sangat-sangat berbeda. Ya. Ya. Sekarang mungkin kalau saya gambarkan ke zaman sekarang, zaman milenial ini, ya mungkin Anda sudah diperkenalkan dengan dunia sekolah itu ya mulai Anda kecil dari playgroup, sudah itu ada namanya taman kanak-kanak. Bahkan sekarang anak-anak sekarang itu baru di taman kanak-kanak mereka sudah pintar. Ya, mereka sudah pintar. Sudah pintar membaca, sudah pintar menulis dan bahkan berhitung dan bahkan sekarang banyak sekali anak TK sekarang sudah pintar berbahasa Inggris. Yang zaman saya itu bukan tidak mungkin ya, hal yang sangat sulit ya kita capai seperti itu. Ya, itu. Nah, mulai dari TK Anda pasti sudah diajarkan ya. Saya ingat sekali ya, kalau saya dulu waktu anak saya masih di TK, ya saya antar ke sekolah TK-nya, itu pagi-pagi itu mereka sudah dilakukan apel ya. Sudah dilakukan apel sebelum masuk kelas. Sudah itu di hari-hari tertentu mereka itu pakaian olahraga. Ya, pakaian olahraga. Di situ dia olahraga senam ya dan lain sebagainya. Ya. Nah, itulah. Nah, sampai sekarang Anda tidak akan berhenti dengan namanya olahraga dan seni. Ya. Olahraga dan seni, mulai dari Anda TK, SD, SMP, SMA dan sampai sekarang Anda nanti di PP Makassar pun Anda tidak akan lepas dengan namanya kegiatan olah badan ini, ya. Seni dan olahraga ini. Bahkan kalau di PP Makassar diatur oleh aturan-aturan yang sudah ditetapkan di PP Makassar. Khususnya kegiatan-kegiatan Anda yang harus Anda lakukan atau rutin. Ya, di sini nanti Anda akan diperkenalkan dengan peraturan harian yang sifat tetap. Ya, peraturan harian sifat tetap itu atau PST itu Anda akan diajarkan atau Anda akan diatur. Ya, mulai dari Anda bangun tidur jam berapa, habis bangun tidur Anda harus melakukan apa, setelah itu Anda makan, ya habis makan juga diatur. Tidak bisa Anda makan seperti di rumah. Ya, di rumah Anda bisa makan mungkin menggunakan alat piring dan lain sebagainya yang ada di rumah. Ya. Tempatnya pun ya mungkin kalau Anda sudah ambil di tempat di meja makan, Anda bisa ambil piringnya itu Anda makan mungkin bisa saja di ruang tamu, bisa di kamar, bisa di ruang makan itu sendiri. Kalau di PP Makassar nanti Anda tidak boleh lagi bisa melakukan hal-hal yang seperti Anda lakukan di rumah. Ya, semua itu sudah diatur. Tata cara Anda masuk di ruang makan seperti apa, duduknya seperti apa, makannya seperti apa, ya. Nah, itu semua akan diatur. Ya. Nah, sekarang kita kembali, apa pentingnya pendidikan seni dan olahraga? Ya. Nah, jadi tulisan ini sengaja saya
saya masukkan dalam dalam slide awal saya ya untuk bisa dipahami bersama. Ya, jadi pada intinya ya untuk pendidikan seni dan olahraga itu adalah mencari tahu secara keseluruhan ya agar kita bisa menerapkan sikap positif yang merupakan hasil dari pembelajaran seni dan olahraga. Sehingga tidak memaknai pembelajaran seni dan olahraga hanya sekedar menghasilkan karya seni atau menjaga kebugaran tubuh. Ya, jadi ingat ya, dalam konteks seni dan olahraga, jangan Anda menyimpulkan sesuatu yang terlalu sempit. Dengan kalau seni ya hasilnya ya kalau dia seninya seni lukis ya gambar, ya kalau dia musik ya bunyi-bunyian, kalau dia misalnya seni patung ya ada gambar ada patung yang dihasilkan. Ya, kalau Anda olahraga, ya Anda merasa keluar keringat, badan bugar. Jadi bukan saja itu yang harus Anda pahami, ya. Jadi seni olahraga itu bukan saja Anda melihat dari hasil dari kegiatan seni dan olahraga itu, tapi ada nilai-nilai yang bisa Anda petik di situ. Ya, bisa Anda petik. Ya, makanya itu, ya diharapkan nanti Anda bisa memahami bukan saja hasil dari seni dan olahraga itu, tapi nilainya. Ya, seperti yang tadi yang Anda sudah lihat bersama ya, penampilan marching band misalnya. Ini yang salah satu contoh. Ya. Nah, jangan Anda melihat ya, misalnya kegiatan marching band itu dari penampilan mereka. Ya. Dengan penampilan mereka, dengan lagu-lagu yang dia bawakan dari mereka, dengan hasil bunyi-bunyian yang begitu sempurna, misalnya, jangan lihat dari situnya. Tapi Anda bisa lihat dari mana? Dari ujung dari video yang saya tampilkan tadi. Ya, mereka itu perlu latihan bukan 1-2 hari, tapi mereka perlu latihan sampai berbulan-bulan untuk menghasilkan penampilan yang tadi itu. Nah, dalam latihan sampai berbulan-bulan itu tentunya ya banyak sekali yang mereka alami. Yang tadi sebut bahwa dia harus meredam keinginan mereka untuk pesiar karena dia harus latihan. Ya, yang lain latihan, tetapi kalian harus yang lain mungkinnya bisa berada di mana, Anda harus latihan. Ya, itu yang perlu. Tapi ingat, ya. Kalau Anda terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, ya nanti pada saat Anda di dunia kerja nanti, Anda sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Tapi kalau Anda selalu di rumah atau di dalam kampus tidak mempunyai kegiatan apa-apa, malas dan lain sebagainya, ya itu gambaran Anda nanti ke depan nanti di atas kapal atau di dunia kerja pasti akan tidak jauh dari apa yang Anda lakukan di darat atau di kampus. Ya, saya bisa jamin bahwa kalau di dunia pendidikan, di dunia sekolah atau di dunia kampusnya orang itu aktif, ya banyak kegiatannya, terus lincah, smart, ya dia mudah bergaul, itu nanti di atas kapal itu dia pasti mempunyai karakter yang tidak jauh dari dunianya sebelumnya, dunia kampus misalnya, ya itu, dan itu sangat membantu Anda nanti ke depan, ya. Jadi dalam menilai sebuah seni dan olahraga itu jangan menilai dari hasil karya seni dan kebugaran tubuh itu kalau dalam sisi olahraga, tapi dari nilai-nilai yang ada di dalamnya, ya. Nah, di sini seni merupakan produk dari sebuah proses yang sengaja disusun dari berbagai macam komponen, ya, dengan suatu cara yang saling mempengaruhi satu atau lebih indera, emosi, ya, dan kemampuan, ya. Nah itu. Jadi di sini ingat ya,
produk dari sebuah proses yang sengaja disusun dari berbagai macam komponen. Ya. Ya. Jadi produk, ya sekarang saya bisa memberikan contoh, ya. Ya, halo Tar, bisa dengar suara saya? Siap. Ya, bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa, Pak. Jangan sampai suara saya tidak didengar, Anda nggak nyampaikan ke saya, jadi saya ngomong terus, ya, padahal kalian tidak dengar, ya. Jadi kalau suara saya tidak terdengar, ya, atau ada gangguan, Anda bisa langsung buka di unmute, ya, baru informasikan ke saya, ya, supaya saya juga tidak apa ya, saya tidak mengomong sendiri, ya, tanpa didengar sama kalian, ya. Ya, Pak. Oke, baik. Lanjut, ya. Jadi seni merupakan produk, ya, seni merupakan produk dari sebuah proses yang sengaja disusun dari berbagai macam komponen, ya. Nah, saya ambil contoh, ya, misalnya Anda melakukan atau mau menampilkan atau menghasilkan tarian, ya. Misalnya tari apa ya? Tari apa sih yang Betawi itu, ondel-ondel, ya? Ondel-ondel atau apa? Atau mungkin juga tari kecapi, tari jaipong, ataupun dari Makassar itu tari padupa, tari etnis dan lain sebagainya. Nah, tari-tari itu bukan saja hanya melakukan gerakan-gerakan. Ya, tentunya orang yang menciptakan seni tari itu, ya, dengan menggerakkan tangan, kepala, kaki dan lain sebagainya, itu pasti mereka mempunyai makna. Ya. Mereka mempunyai makna. Bagaimana dia mempunyai makna, misalnya memutar tangan, ya. Caranya memutar tangan, yang saya yakin lah, kalau Anda orang yang pernah berlatih seni tari, ya, pasti itu cara memutar tangan itu nggak sembarangan, ya. Pasti pelatih Anda itu akan mengkoreksi bagaimana memutar tangan Anda yang baik, yang benar. Itu kan dikoreksi. Kenapa dia koreksi itu? Karena apa yang ingin dicapai dalam gerakan itu, ya, itu yang harus Anda lakukan. Ya, jadi gerakan-gerakan tangan itu kalau asal-asalan dengan yang sudah sesuai dengan yang ingin dicapai itu kan pasti berbeda, ya. Nah, di sini disusun dari berbagai macam komponen, ya, dari berbagai komponen. Jadi gerakan-gerakan yang ada dalam seni tari itu tentunya akan memadukan, ya, mulai dari gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, sampai gerakan tubuh Anda itu sudah diatur, ya, sudah diatur dengan sedemikian rupa, ya, sehingga dia akan menghasilkan nilai positif terhadap jiwa dan raga Anda. Saya yakin itu, ya. Adakah kira-kira di dalam seni tari atau penampilan tari itu orang gerakan yang asal-asalan gitu? Pasti tidak, ya. Mulai dari cara melangkah kakinya, ya, membalikkan badannya, itu pasti sudah diatur sedemikian rupa, ya. Di ini komponen-komponen ini ada apa saja, ya. Ya, ada indera, ya, panca indera kita, emosi Anda, kemampuan dan sebagainya, ya. Nah, tentunya apa yang Anda lakukan dalam proses seni itu pasti ada makna. Nah, sama juga dengan misalnya seni lukis, ya, seni lukis, ya. Seni lukis juga mempunyai proses yang sangat rumit, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat di media sosial, kadang-kadang di media elektronik, kadang-kadang kita melihat sebuah lukisan, ya, sebuah lukisan yang dilelang, ya. Dilelang. Nah, ini dari Bugis Makassar ini, kalau ini suaranya ini, saya yakin ini. Nah, ini orang Bugis Makassar ini, pasti
Asa Orang dimati Jawa ini, orang-orang sini. Saya matikan. Oke, ya. Nah, ya, itu. Kalau yang gitu, saya dari suaranya saya tahu ini pasti orang Sulawesi, bukan orang Jawa atau Sumatera apa semua. Ya. Nah, jadi taruhlah seni lukis. Anda kadang-kadang bisa melihat di media elektronik, di lewat TV atau lewat media sosial lainnya. Ada kadang-kadang sebuah lukisan yang menurut kita, lukisan apa itu? Biasa-biasa aja. Tapi pada saat dilelang, harganya gila-gilaan. Harganya mungkin bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar. Ya, kenapa bisa sampai segitu mahal itu lukisan itu? Ya, karena ya dalam lukisan itu ada nilai-nilai yang mungkin Anda tidak bisa mengerti. Siapa yang bisa mengerti? Ya orang yang membeli itu. Ya. Jadi seni itu akan dinilai dari siapa? Dari orang yang menilainya. Ya. Tergantung dari apa? Dari kemampuan Anda dalam menilai itu. Dari tujuan Anda. Ya. Nah, ya, itu semua. Jadi seni ini, nilai seni itu ya akan sangat bergantung dari siapa yang menilainya. Saya lukisan, misalnya lukisan yang terkenal di Indonesia, pelukis terkenal itu adalah Afandi ya, atau Abdullah Afandi. Ya, kalau saya sih pada membeli lukisan yang sampai 600 juta kayak begitu, satu bingkai begitu, lebih bagus saya beli mobil misalnya. Tapi orang tertentu dia akan mau membayar dengan harga mahal seperti itu. Karena apa? Ya dia paham terhadap lukisan itu, nilai-nilai lukisan itu. Ya, jadi nilai seni itu ya nggak bisa juga disamakan. Tidak bisa disamakan nilai seni itu antara 1, 2, 3, dan 4. Tidak bisa. Ya. Nah, itu. Jadi nilai seni itu sangat bergantung dari siapa yang menilainya. Yang menilainya itulah yang bisa menghargai seni itu. Kalau saya sih, misalnya saya melihat, misalnya yang saya tampilkan ini ada wayang kulit, ya, wayang kulit. Nah, kalau wayang kulit ini ada di televisi, disiarkan, ya, saya suruh memilih antara nonton wayang kulit dengan nonton sepak bola misalnya, tentunya bagi saya akan pilih sepak bola. Karena apa? Karena kalau saya nonton wayang kulit ini, saya tidak ngerti nilai-nilai yang terkandung dalam penampilan atau dalam pentas wayang kulit ini, saya tidak ngerti. Ya, tapi kalau saya nonton bola, apalagi di situ ada idola saya misalnya siapa ya idola? Ya rata-rata sekarang itu 2 idola aja. Kalau tidak Cristiano Ronaldo, ya Messi. Nah, apalagi kalau dua-duanya bertempur di sepak bola ini, pasti tidak ada pilihan lah, tidak ada akan saya gubris atau akan saya lihat ini wayang kulit ini. Ya. Pasti akan saya nonton bola. Tapi itu akan berbeda kalau yang nonton itu orang yang memang hobinya mungkin di wayang kulit. Di sepak bola ini mau main itu, mau entah itu Cristiano Ronaldo lawan Messi atau siapapun, dia tidak akan peduli. Dia pasti akan nonton di wayang kulit. Karena apa? Karena dia mengerti apa yang terkandung dalam pentas wayang kulit ini. Ya, nah itu. Jadi itu ya. Jadi nilai seni itu akan sangat bergantung dari siapa yang menilainya atau kemampuan dari orang tersebut. Ya, itu. Itu sama juga dengan yang tadi, daripada saya beli lukisannya Afandi atau Abdullah dengan harga misalnya 200 juta, 300 juta, 400 juta, apalagi sampai miliar, lebih bagus saya beli mobil. Ya, atau lebih bagus saya bikin rumah. Ya, nah itu. Ya, itulah gambaran sebuah seni, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, lalu apa tujuan dari pembelajaran seni? Ya. Nah, pembelajaran seni ini tujuannya untuk mengasah segala indera yang kita miliki.
emosi dan kemampuan secara bersamaan. Ya, nah itu. Jadi kalau saya hubungkan dengan dunia Anda nanti di kampus di PUIP Makassar, tentunya ya bagi Anda yang mengikuti pembelajaran seni, ya Anda sudah bisa memberikan gambaran bahwa dengan mengikuti seni ini ya bisa mengasah segala indera yang kita miliki, emosi dan kemampuan secara bersama. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ada tari ya. Entah ini saya tidak tahu ini tari apa, entah itu, tapi yang jelas tari itu dilakukan ya, tari-tari segala kegiatan seni itu dilakukan pasti dengan olah kemampuan Anda, baik itu indera kan bisa ada indera penciuman, pendengaran dan apa segala macam ya. Untuk menjadi suatu karya ya, karya yang mempunyai nilai yang sangat bagus ya. Nah, coba Anda bisa ya, kalau Anda seorang penari ya, atau Anda seorang pelukis atau pelaku seni lainnya ya, tentunya Anda bisa paham dengan penjelasan atau dengan tulisan saya ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran seni untuk mengasah segala indera yang kita miliki, emosi dan kemampuan secara bersamaan. Ya, makanya itu ya. Nah, kalau Anda misalnya melukis misalnya, itu kan untuk menggerakkan kuas Anda dalam saat melukis, itu kan tidak asal menggerakkan. Ya, tetapi apa? Ada yang menggerakkan di diri Anda. Ya, ada yang menggerakkan di diri Anda, entah itu menggerakkan itu tangan Anda untuk membuat garis datar, garis lurus, ke atas, ke bawah, bergelombang dan lain sebagainya, itu pasti ada yang menggerakkan Anda. Ya, siapa? Diri Anda. Ya, indera Anda yang menggerakkan itu. Begitu juga dengan pemilihan warna. Kalau Anda melukis, tidak asal-asalan Anda memberikan warna begitu kan? Misalnya Anda melukis seseorang ya, seseorang dilukis. Anda kan tidak asal main comot apa yang ada warna di situ, main set di lukisan Anda. Ada warna hitam, biru, pokoknya asal-asalan, tidak. Kapan Anda melakukan itu, berarti karya Anda tidak akan bisa diterjemahkan dalam suatu nilai seni. Ya, tidak ada. Ya. Nah, sekarang misalnya Anda menggambarkan atau melukis seorang manusia atau manusia misalnya. Nah, Anda kan di pikiran Anda, di indera Anda kan sudah tahu, oh manusia ini bentuknya seperti ini. Ya. Dia memiliki warna kulitnya seperti apa. Ya. Terus kalau Anda melukis seorang manusia, ya mungkin dalam pemilihan warna itu kan harus disesuaikan dengan apa? Ya, dengan konteks manusia itu sendiri. Ya, misalnya warna kulit. Ya, ini manusia kan mempunyai warna kulit ya kurang lebih coklat dan sebagainya, sawo matang atau lain sebagainya. Ya, jadi kalau Anda membuat lukisan manusia baru Anda kasih warna macam-macam yang ini, kecuali yang temporary ya, apa yang abstrak atau apa saya tidak tahu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya membuat lukisan manusia secara substansinya, pasti Anda memberikan warna pada kulitnya ya kurang lebih warna coklat, warna yang berbau coklat sedikit. Ya. Begitu juga dengan rambut, ya, dengan matanya dan lain sebagainya. Ya, nah, pasti akan disesuaikan. Ya. Nah, kedua, dalam Anda melakukan kegiatan seni, pasti situ ada namanya kontrol emosi. Ya, emosi Anda harus Anda jaga. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menjaga tidak mengkontrol emosi Anda, itu akan mengakibatkan ya tidak akan maksimal. Ya. Contohnya, kalau Anda seorang penyanyi, barangkali di antara peserta ini ada seorang pemain band, ya, vokalis. Ya, vokalis itu ya selain mempunyai kemampuan suara atau memiliki suara yang bagus, dia harus memiliki istilahnya kontrol emosi yang bagus pula.
Kenapa saya tahu begitu? Karena saya sering nonton audisi-audisi yang di TV. Biasanya kan audisi itu yang juri-jurinya itu kan selalu mengatakan pitch control, ada lagi namanya gerakannya harus tidak boleh terlalu berlebihan, ya. Emosinya tidak boleh terlalu berlebihan. Karena apa? Kapan itu semua tidak Anda kontrol, maka penampilan performance Anda akan menjadi berantakan, ya. Nah itu. Anda saya yakin lah di antara kalian Catar dan Catari itu pernah emosi, ya. Kalau Anda emosi pasti Anda uncontrol, ya. Pasti apa yang Anda lakukan itu biasanya tidak terkontrol. Kalau Anda emosi, ya. Kapan Anda akan sadar bahwa kegiatan apa yang Anda lakukan itu adalah sesuatu yang uncontrollable? Ya pada saat Anda sudah sadar, pada saat emosi Anda sudah bagus, sudah normal, baru Anda wah kok bisa ya saya melakukan seperti ini segala macam. Makanya itu kontrol emosi yang harus Anda tanamkan, ya, atau harus Anda atur. Makanya itu, ya, coba Anda lihat, ya, kalau dalam hal aksi seni tari, ya, itu kan gerakannya lambat sekali. Untuk memutar tangan itu kayaknya lambat sekali. Padahal kalau kita pikir kan bisa saja, cepat aja. Jalan juga, kenapa sih jalan harus kayak gitu? Itu semua belajar untuk mengontrol emosi, ya. Jadi itu, ya. Jadi biasanya orang yang mempunyai nilai orang yang paham atau sudah melakukan praktisi seni yang bagus biasanya mempunyai apa yang saya tulis di slide ini itu sudah sangat terkontrol, ya. Nah, kemampuan secara bersamaan. Jadi apa yang dilakukan dalam sebuah pentas seperti ini itu pasti dilakukan secara bersamaan, ya. Karena satu orang melangkah, ya, pasti yang lainnya ikut melangkah. Apa yang dilakukan sama si A itu pasti dilakukan sama si B, si C, si D dan lain sebagainya, ya, secara bersamaan. Tapi kalau si A-nya melangkah ke kanan, yang satu ke kiri, akhirnya jadi bahan cemoohan orang karena tidak bersamaan. Ya kecuali, ya, kegiatan A itu memang kegiatan bebas, menari bebas. Ya, nah, itu mungkin ada yang jungkir balik, ada yang jongkok, ada yang berdiri, ada yang loncat, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hal konteks Anda itu melakukan kegiatan seperti seni tari, itu sudah diatur, ya, secara bersamaan. Kalau si A melangkah ke kiri, ya si B ke kiri dalam aturannya, ya. Kecuali memang dalam konteks skenarionya berbeda. Ya, dalam skenarionya si A ke kiri, si B ke kanan itu nggak ada masalah. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan pembelajaran seni adalah untuk mengasah segala indera yang kita miliki, emosi dan kemampuan secara bersamaan. Nah nanti, jadi pada saat nanti di kampus PP Makassar ini, ya Anda sudah harus paham, ya. Jadi Anda melakukan latihan seni. Ya, bukan hanya karena saya terpaksa. Ya, jangan. Ya, ambil nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran seni tersebut. Ya. Nah, contoh ya seni musik. Dengan belajar musik diajarkan bagaimana mengerti harmoni yang senada dan bersamaan. Tanpa adanya harmoni yang senada dan bersamaan dalam tim, maka mustahil musik yang indah akan bisa terwujud. Ya, jadi saya katakan di sini, bisa garis bawahi, ya, misalnya contohnya di seni musik, ya diajarkan bagaimana mengerti harmoni yang senada. Ya, nah sekarang ya saya terus terang, saya bukan seorang olahragawan, ya, dan saya bukan seorang seni, ya, saya tidak terus terang, saya tidak tahu namanya melukis. Saya tidak tahu bermain musik, ya. Tapi paling tidak dengan belajar secara
bukan virtual ya, belajar secara membaca lah ya, membaca apa, saya bisa memahami bahwa apa yang dikatakan, apa yang ditulis yang ada dalam tulisan-tulisan itu memang benar. Bagaimana mungkin sebuah seni musik itu bisa dikatakan bagus kalau di situ tidak ada harmonisasi yang senada. Anda bisa lihat tadi di penampilan marching band, ya, bagaimana untuk satu alat saja bisa dia menimbulkan suara yang sangat enak sekali, ya, dalam satu alat, ya. Nah, contohnya trompet misalnya, trompet itu dalam menimbulkan bunyi di trompet itu kan tidak sembarangan, ya. Bisa saya meniup trompet dengan mengeluarkan bunyi, tapi bunyi yang saya keluarkan itu bunyi yang tidak harmoni, ya, tidak senada, ya. Yang harusnya misalnya bunyinya A, mungkin saya tindis B, ya, mungkin yang sebelah C, jadi nggak ketemu. Tapi kalau sudah diharmonikan, diselaraskan, diatur, ya, sesuai dengan nada-nadanya, itu kan menjadi bunyi. Jadi bunyi itu sebetulnya sesuatu yang kasarnya, ya, bunyi itu sesuatu yang menurut saya tidak bermakna kalau bunyi itu tidak diharmonikan, disenadakan, ya. Contohnya bunyi-bunyi yang ada dalam penampilan marching band itu, kalau dia cuma bunyi drum saja, duk duk duk, apa itu? Ya, atau trompet tet tet tet, tidak ada. Tapi kapan bunyi drumnya, bunyi trompetnya, liranya, dan lain sebagainya itu diatur dengan sedemikian rupa, maka akan menimbulkan bunyi yang sangat kita pahami. Contohnya, ya, di penampilan marching band tadi, itu ada bunyi-bunyi yang setelah dipadukan, diharmonikan, itu akan menjadi sesuatu bunyi yang kita paham, ya. Baru bunyi sedikit saja kita paham, oh ini lagunya Ayu Ting Ting, ya, oh ini lagunya Via Valen, oh ini lagunya misalnya lagunya Judika. Itu dari mana kita tahu? Dari bunyi-bunyi yang dipadukan, diharmonikan, disenadakan. Bunyi ini. Jadi kita tahu. Tapi kalau misalnya bunyi itu tidak diharmonikan, maka bunyi itu kan tidak karu-karuan. Sama dengan anak kecil itu. Anak kecil kalau pukul kaleng, pukul apa, tangtong nggak karu-karuan. Tapi kalau alat itu dimainkan oleh orang yang mempunyai skill, dengan dipadukan dengan beberapa alat menjadi suatu bunyi yang mempunyai nilai. Ya. Itu. Contohnya gitar. Contoh gitar. Siapa di antara kalian, saya yakin di antara kalian itu banyak yang bisa memainkan gitar. Dan saya juga yakin di antara kalian juga banyak yang tidak bisa main gitar. Contohnya saya. Bagi saya, gitar itu adalah merupakan alat yang tidak ada gunanya bagi saya. Atau bagi saya gitar itu, mau harga gitar yang 200.000, 2 juta, 200 juta, atau bahkan lebih, bagi saya tidak ada gunanya. Bagi saya, karena apa? Karena saya tidak bisa main gitar. Memangnya gitar itu bunyinya asal kita petik begitu aja bunyi? Enggak. Itu kan ada aturannya. Bagaimana Anda memetiknya, bagaimana kunci balok ya, kalau nggak salah itu. Ya, megang gitarnya itu yang senar 1, 2, 3 sampai seterusnya itu bagaimana, yang mana yang ditindis, yang mana formasi tangan Anda pun diatur. Supaya apa? Supaya menghasilkan suara yang betul. Tapi kalau saya main gitar, genjreng-genjreng begitu ya, mau pakai gitar yang harga 1 miliar pun juga tidak ada nilainya bunyinya. Ya, tapi bagi orang yang paham memainkan alat musik itu, ya, gitar yang harga 200.000 itu menjadi enak didengar. Tapi kalau saya pakai harga yang misalnya harga yang 200 juta, orang pasti tidak akan tertarik dengan gitar saya, dengan suara gitar saya. Karena apa? Karena suara gitar saya suara yang tidak beraturan, bukan suara seni, tapi suara asal-asalan. Ya. Kalah sama gitar yang harga 200.000, padahal saya beli ini gitarnya 200 juta. Nah, ini ya pelajaran bagi Anda juga.
Jadi Anda nanti pada saat Anda di kampus juga Anda harus menerapkan itu. Menerapkan apa? Ya, menerapkan jangan pernah melakukan sesuatu yang memang Anda hanya ikut-ikutan. Wih, orang pada beli gitar, ya, yang harganya mahal, saya juga beli deh. Ya, kebetulan orang tua Anda orang cukup berada. Padahal Anda tidak memerlukan itu, ya, tidak memerlukan itu. Nah, itu. Oke, next. Nah, ini. Ya. Pentingnya mengerti kontribusi sekecil apapun sumbangan alat musik yang ada serta unsur terkecil lainnya yang ikut berpartisipasi. Nah, ini di sini kan sekecil apapun bunyi dalam suatu kumpulan alat musik itu pasti akan memberikan kontribusi. Ya, akan memberikan kontribusi. Contoh, ya, di sini kan ada ini namanya konser ya, taruhlah konser. Ya, mungkin di luar apalagi di luar negeri itu banyak sekali konser-konser seperti ini. Di sini kan banyak sekali alat musik mulai dari yang besar, kecil dan lain sebagainya. Nah, ini akan kedengaran sangat bagus kalau suara-suara itu diatur sedemikian rupa. Ya, bunyinya pun juga sudah diatur. Siapa yang mengatur? Ya, otomatis di depan mereka ini pasti ada apa ya? Ada not balok yang harus mereka ikuti. Ya. Sudah itu kebersamaan bunyinya itu juga diatur oleh seorang dirijen. Sama juga tadi di marching band. Kapan memulai mengetuk gong atau apapun itu kan ada tadi yang di awal-awal itu. Pada saat mayoretnya mengatakan 1, 2, 3, kan ada lagi apa gitapati ya, ada lagi mayoretnya kan dia lempar itu stick mayoretnya itu ke atas dan semua itu memperhatikan itu, ya, semua memperhatikan itu. Pada saat stick mayoretnya itu langsung dipegang sama mayoretnya dan saat itu juga gong langsung berbunyi, drang, semua berbunyi, drrr. Sama juga dengan ini. Pada saat dirijennya itu mengangkat apa segala macam, itu semua memperhatikan, ya. Nah, itu. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, pasti akan berantakan. Ya, memangnya mayoret itu asal apa? Mayoret itu asal main ini kan tidak. Ya, kadang-kadang sticknya itu diarahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bagi saya, misalnya, karena saya bukan orang marching band misalnya, saya tidak ngerti apa maksudnya itu kasih digerak-gerakan ke kiri, ke kanan, ke atas segala macam. Tapi bagi orang marching band itu dia tahu. Sama juga dengan ini. Dirijen ini dia mengangkat tongkat kecilnya itu, stick kecilnya itu ke atas, ke bawah, apa semua itu ada nilainya bagi orang-orang yang di dalam ini. Ya, ada nilainya. Ya. Jadi perlu diingat bahwa sekecil apapun alat musik yang ada dalam sekumpulan ini akan sangat bernilai. Jadi jangan Anda menganggap bahwa saya ini pakai yang seperti ini digambar ya. Saya lihat gambar, saya ini kan gambar. Ya, ini kan gambar. Ini ada alat besar kan, sampai setengah mati dia ini. Ya. Susah sekali ini saking besarnya alat ini. Ada alat ini gencreng ini. Ya. Kalian ngerti ya? Di orang Indonesia pasti kan kencreng-kencreng ini. Biasanya cuman dibuat dari sebuah kayu, baru di situ ada paku kecil, ya, terus disusun-susun itu apa botol-botol apa ya, botol-botol tutup botol, digeprek-geprek, jadi bunyi dia, ya. Tapi bunyinya ini akan sangat berpengaruh juga dalam bunyi-bunyian dalam suatu pentas, ya. Nah. Terus, nah. Kadang-kadang di suatu tim musik misalnya, seolah-olah mereka merasa bangga kalau dia pegang gitar, atau dia bangga kalau dia pegang misalnya drum. Tapi kalau lihat temannya pegang apa sih namanya kencring ya, kencreng. Tapi kalau lihat ada temannya pegang kencring, pasti kalian ketawa, aduh apa ini pegang kencreng. Padahal fungsi kencring itu suaranya itu sangat dibutuhkan. Tidak akan sempurna ini bunyi-bunyian dalam suatu pentas
kalau tidak ada kencring. Ya, jadi jangan merasa Anda, aduh Pak, saya tidak mau pegang kencring Pak. Apa ini Pak, alat musik apa ini kencring Pak? Nggak level, nggak gengsi. Ya, padahal itu coba ya Anda lihat penampilan grup musik, misalnya taruhlah dangdut, ya. Kalau tidak ada kencring atau gendang atau suling, bagaimana? Itu lagu dangdut itu akan menjadi suatu lagu yang enak kalau ada sulingnya. Padahal kan suling kecil. Apa itu suling? Enak saya pakai ini, misalnya pegang drum, ya, atau pegang gitar, atau pegang apa elektron ya, organ bukan organ, ya. Nah, padahal justru suling itulah yang membuat musik dangdut itu menjadi hidup. Nah, coba Anda dengar lagu-lagunya Rhoma Irama misalnya, bagaimana itu perannya suling itu luar biasa, atau gendang. Ya, atau kencring. Ya, jadi di sini ya intinya Anda jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Jadi pada saat Anda nanti di kampus PP Makassar, jangan pernah Anda meremehkan atau mengacukan kegiatan sekecil apapun. Itu maksud dan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi kalau kamu nanti di atas bukan di atas ya, karena kamu mau ke kampus PP belajar. Jadi pada saat Anda sudah di PP Makassar, sekecil apapun kegiatan yang ada di PP Makassar, jangan pernah Anda mengabaikan. Ya, misalnya Pak, saya mau ikut marching band aja Pak, karena itu kegiatan yang besar. Saya tidak mau ikut kegiatan misalnya tari Pak. Apa itu tari? Ya, tidak. Begitu juga dengan kehidupan Anda di atas di kampus nanti. Ya. Sekecil apapun kegiatan Anda di kampus itu pasti akan ada nilainya. Contoh, ya, kalau kamu nanti besok lusa sudah ada di asrama, ya, bagaimana coba Anda bayangkan kalau setiap catari atau taruna-taruni ini memungut satu saja sampah di dormitori. Kalau Anda ada 500 orang, berarti 500 sampah yang bisa terkumpul. Padahal Anda cuma ngambil satu, ya itu. Jadi kalau Anda membersihkan walaupun itu cuma setengah meter, ya, yang kotornya itu Anda memberikan kontribusi satu asrama. Ngerti ya maksud saya? Siap, mengerti. Siap, mengerti Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan pernah Anda mengabaikan sekecil apapun usaha Anda, ya. Karena apa? Dari usaha Anda yang kecil itu akan menghasilkan sesuatu yang besar. Dan ingat, satu lagi, jangan meremehkan sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang besar itu tidak akan menjadi besar kalau tidak ada yang kecil. Contohnya orang yang sering kita guyon-guyon lah, joke sama teman-teman. Tidak ada nilai uang 1 juta kalau tidak ada nilai 100 rupiah. Tidak 1 juta kan? Bagaimana mungkin 1 juta kalau kurang 100 rupiah? Jadi berapa? 999.099 rupiah. Bukan 1 juta. Karena apa? Kurang 1 juta 100 rupiah. Padahal kalau dipikir, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kalau Anda pergi belanja pakai uang 100.000 misalnya. Terus ada kembaliannya 100 rupiah. Kadang-kadang itu Anda, sudah ambil saja. Atau ada kembalian 20.100 rupiah. Kebetulan 100 rupiah itu uang koin. Kadang-kadang itu Anda pada saat tetap diambil itu uang 100 rupiah. Setelah itu nyampe di rumah, itu uang 100-nya disimpan aja begitu. Ya, itu. Tapi bisakah Anda berpikir bahwa coba uang yang 100 rupiah tadi itu yang koin itu saya masukkan di celengan misalnya atau di box. Ada lagi masukkan lagi tak 100, 200 ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda melakukan 1 hari misalnya 100 rupiah saja, berarti 10 hari sudah 1.000 rupiah. 10 hari. Ya. Kalau 20 hari berarti 2.000 rupiah. Kalau 30 hari berarti 3.000 rupiah. 1 bulan 3.000 rupiah.
Tapi ingat, 1 bulan Rp3.000 Anda simpan uang, ya, dari Anda umur SMP misalnya. Kalau Anda simpan-simpan terus, kita pikiran logika berpikir begitu aja. Kira-kira berapa sekarang uang yang Anda sudah kumpul dibandingkan uang itu Anda buang begitu saja. Ya, nah itu, ya. Intinya seperti itu. Nah, jadi di sini ya di gambar ini jangan pernah Anda melihat alat ini bernilai besar, ya, sehingga pasti dia berkontribusi besar juga, tidak. Ya, alat yang besar maupun yang kecil, entah itu harganya berapa ratus dolar atau ribu dolar, ini cuma $1, tapi dalam suatu pentas yang $1 itu pasti mempunyai kontribusi yang besar, sama ya, bukan besar, yang mempunyai kontribusi sama dengan yang harga $2.000, $3.000, $4.000. Ya, itu maksudnya. Ya, nah, ya, jadi diharapkan ya akan memiliki implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya jelaskan tadi ya. Jadi yang saya jelaskan tadi bahwa setelah Anda melakukan mengerti atau paham terhadap kegiatan-kegiatan olahraga dan seni ini, tentunya Anda bisa mengimplementasikan ya yang mengimplementasikan. Nah, sekarang di dunia seni juga itu ada disiplin. Disiplinnya apa? Tentunya pada saat Anda melakukan pergerakan, ya tentunya tidak sembarang dong. Itu ada aturannya. Kapan Anda menggerakkan tangan, kapan Anda menggerakkan kepala ke kiri atau ke kanan, itu harus disiplin. Jangan saya tidak mau. Saya tidak bisa tengok ke kiri. Ya, atau saya tidak bisa nunduk. Biar kamu aja yang tunduk, saya tidak usah. Tidak bisa. Kalau Anda sudah dalam satu kontes sebuah tim, aturan harus ke kanan, ya Anda harus ke kanan. Anda harus berputar, ya harus Anda berputar. Jangan saya tidak mau berputar. Ya, aturannya maju, Anda tidak maju. Ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang salah. Lalu apa implementasinya terhadap kehidupan Anda nanti di kampus atau di asrama? Ya tentunya Anda harus mempunyai rasa disiplin. Biasanya orang-orang yang mempunyai talenta di seni dan olahraga mempunyai, tentunya pasti dia sudah paham betul dengan arti disiplin. Ya, saya Pak olahraga penari. Ya, penari itu kan perlu diolah, perlu dilatih. Ya, coba Anda kebetulan seorang penari diwajibkan Anda latihan seminggu 2 kali. Kenapa Anda harus latihan seminggu 2 kali? Supaya apa yang sudah Anda capai itu bisa tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tapi kalau Anda tidak disiplin melakukan latihan, ya kadang seminggu latihan 1 kali, kadang 2 minggu tidak pernah latihan, 3 minggu tidak pernah latihan, giliran besok lusa mau tampil, pasti Anda akan kesulitan dalam proses pergerakan. Begitu juga olahraga. Anda pemain apa? Saya perenang, Pak. Saya juara 1 di provinsi misalnya Sulawesi Selatan. Juara 1 tingkat pelajar SMA misalnya. Iya, karena pada saat Anda mencapai juara 1 itu, mungkin Anda berapa bulan sebelumnya itu Anda latihan terus. Boleh kata 1 hari 2 jam, 3 jam Anda latihan. Latihan. Setelah Anda mencapai prestasi itu, karena Anda merasa, wah saya sudah juara. Setelah itu Anda tidak pernah lagi latihan. Ya, jangankan tiap hari. Dalam seminggu saja belum tentu. Ya, tiba-tiba Anda harus bertanding. Ya, harus bertanding dengan waktu yang sangat mepet atau sempit, sehingga Anda tidak bisa latihan. Kalaupun Anda bisa latihan, paling Anda bisa latihan rutin mungkin 3 hari. Nah, otomatis pada saat tampil saya yakin ya prestasi yang sudah Anda capai sulit untuk dipertahankan. Ya, itu. Karena apa? Karena Anda tidak bisa menjaga apa yang sudah Anda capai. Ya. Jadi di sini setiap individu yang ada di dalamnya akan selalu menghargai kontribusi orang. Pasti orang itu pasti, kamu jangan merasa saya ini pakai alat drum besar. Apa kamu? Kamu cuma alat kencering aja. Tidak ada itu, gampang sekali tidak bisa. Ya,
Jadi kecil apapun atau sebesar apapun yang Anda miliki, Anda jangan pernah mengecilkan orang yang kecil, ya, atau menganggap remeh orang yang kecil, ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu loh ke depannya itu seperti apa. Sama juga Anda di asrama, ya, atau di kelas, ya. Anda merasa saya ini juara 1, ranking 1 di sekolah saya dari kelas 1 SD sampai 3 SMA, saya itu ranking 1 terus, ya. Kamu ini apa? Tidak pernah berprestasi. Tapi ingat, ya, kepintaran itu ada salah satu, ya, kepintaran itu adalah merupakan salah satu bagian dari untuk mencapai sukses. Tapi ingat, orang sukses belum tentu orang yang pintar, ya. Tidak selamanya orang sukses itu pintar. Ada orang, contohnya siapa? Contohnya yang kita lihat, taruhlah yang baru-baru ini, menteri apa ya? Menteri Kelautan. Menteri Kelautan itu bukan seorang sarjana. Kalau nggak salah dia tamatan SMP aja. Kalau tidak salah ya, dia cuma tamatan SMP. Ya, tapi kenapa dia bisa jadi menteri? Ya, kenapa dia bisa membawahi orang-orang yang mungkin pendidikannya sudah doktor, PhD, ya, atau bahkan sudah profesor, ya. Nah itu kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan yang lain, ya. Ingat ya. Jadi itu, jangan pernah Anda merasa diri Anda pintar, merasa diri Anda jago, merasa diri Anda kuat, baru Anda meremehkan orang-orang yang mungkin di bawah Anda. Ingat, semua itu adalah merupakan bagian untuk mencapai sebuah sukses. Tapi sukses itu tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran, hanya mengandalkan kekuatan, hanya mengandalkan kebesaran Anda atau kekecilan Anda. Tidak. Semua itu adalah kombinasi dari semua apa yang Anda miliki. Ya, tapi ingat, apa yang Anda miliki itu harus selalu diolah, dikembangkan, supaya apa? Supaya bisa mencapai sesuatu yang lebih banyak artinya. Arti bagi siapa? Bagi Anda maupun orang lain. Oke, sampai jam berapa saya ini memaparkannya? Tolong diingatkan saya. Dijodoh sampai jam 11 ya? Siap. Waduh. Kalau begitu ini tenggorokan saya sudah kering. Kalau begitu saya break dulu dengan nonton video dulu ya. Siapa? Sampai jam 11. Siap. Ini udah kering ini. Ya. Belum ada konsumsi soalnya. Belum ada konsumsi, jadi keteruan kering. Jadi lebih bagus kita nonton dulu video ya. Siap. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya juga bagi Anda. Siap. Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Bisa lihat, Pak. Mudah-mudahan filenya bagus ya. Mudah-mudahan file-filenya bisa terbaca. Masa kok nggak ada suara? Mana gambarnya? Kelihatan gambarnya ya.
Kayaknya dia tidak tersupport ini. Tidak tersupport ini. Coba bisa. Ya, nonton-nonton dulu ya, sambil saya minum-minum dulu. Nggak bisa ya. Ada video-videonya mereka tentang transfer. Pakai video ini, filenya. Biasa ngomong dari jam 8, baru kita tidak banyak dari begini. Pendamping Muhammad Abdul Karim dan Sri Mulyadi beserta Pratim dan selaku final party ada Vicky Sebetulnya ada video lain ya, pedang pora, tapi kelihatannya filenya tidak tersupport dengan laptop saya ini. Oke, kita saksikan dulu ini ya, sambil saya cek dulu file untuk pedang poranya. Ada punya file itu, perang-perang. Ambil itu mau perang-perang.
Yang mulia untuk Marching Band Politeknik Ilmu Pelayaran. Orang selesai. Dia masih tidak menulis juga ya. Kalau filmnya apa? Pas tidak ya. Tunggu. Ini nanti aja. Lagi. 37. Yo. Kantor tak untuk. Ayo kita coba. Bukan tidak mesti anak kemarin eranya ke tim star tu. Ini bersih.
Yo, kepala situ. Luas. Ini rumah gua. Cara kita pikir nih. Nomor kau. Oke, baik. Ya. Saya coba akan putarkan lagi ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang tertarik ya untuk kegiatan pedang porah ya. Tapi sebelumnya itu ya akan saya lanjut materi saya ya. Ya, bisa lihat ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Nanti kita break lagi dengan video-video lain ya. Ya, tadi Anda sudah bisa lihat ya kegiatan-kegiatan selain seni ya, marching band, kita juga ada kegiatan-kegiatan olahraga. Ya, pada dasarnya kegiatan olahraga yang sering kita lakukan di sini adalah seperti futsal ya. Ya. Karate, terus ada juga kegiatan tarung derajat, sepak bola, renang dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa kami tidak menutup kemungkinan kepada adik-adik atau catari, taruna-taruni ke depan bila ingin mengembangkan bakat yang sudah ada di dirinya masing-masing, ya akan kita fasilitasi, ya akan kita fasilitasi menjadi bakat yang bisa membanggakan bagi institusi khususnya PIP Makassar, ya. Nah, sama juga dengan seni ya, olahraga ini merupakan kegiatan yang sengaja dibuat untuk berpotensi yang memerlukan komitmen, strategi, sportivitas yang memiliki efek positif yang cukup besar bagi seluruh pemain yang berada. Nah, sekarang saya juga akan jelaskan bahwa yang tadi dikatakan bahwa olahraga itu bukan saja menghasilkan kebugaran, ya. Tapi dalam olahraga itu ada nilai-nilai yang bisa Anda petik. Seperti nilai apa? Sportivitas, strategi, komitmen. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mencapai memenangkan ya atau meraih prestasi di bidang olahraga kalau Anda tidak mempunyai komitmen? Ya, komitmen apa?
komitmen dalam misalnya komitmen berlatih, ya seperti yang katakan tadi bahwa misalnya saya perenang yang sudah menjuarai kegiatan di provinsi juara 1. Tapi Anda setelah mendapatkan juara 1 itu Anda tidak mempunyai komitmen untuk menjaga prestasi Anda. Komitmen menjaga prestasi Anda bisa Anda lakukan dengan cara apa? Dengan cara berlatih secara kontinu, ya, teratur, ya. Terus juga Anda harus menjaga pola misalnya pola makan. Jangan sampai Anda tidak menjaga pola makan sehingga Anda menjadi perenang yang tambun, yang overweight gitu ya, yang gemuk. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira ada nggak perenang yang overweight atau yang gemuk gitu? Yang saya tahu sih kalau cuma renang-renang biasa banyak, tapi kalau atlet renang, ya atlet-atlet lah, kecuali atlet-atlet tertentu memang memerlukan postur tubuh yang besar. Tapi kalau atlet-atlet tertentu, dia harus mempunyai postur tubuh yang stabil, yang bagus sehingga dia bisa melakukan pertandingan dengan baik. Nah, kalau dia perenang, tapi badannya gendut, ya pasti renang dia tidak akan maksimal. Orang sudah nyampe di finish, dia masih di tengah. Karena apa? Kelebihan beban. Ya, nah itu mempunyai komitmen, strategi. Ya, nah, strategi. Misalnya bola. Itu kan ada strategi dari pertandingan itu yang bisa yang menentukan strategi siapa ya, tentunya manajernya barangkali atau pelatihnya, ya yang sering saya lihat itu strateginya itu yang 4-2-2, 4 apa itu istilahnya ya. Nah itu ada merupakan strategi, ya, yang 2 di depan, 4 di belakang, 4 di tengah, 4 di belakang, ada lagi tambahnya 2, itu adalah merupakan strategi. Tentunya untuk menentukan strategi itu akan ditentukan berdasarkan kira-kira kemampuan atau kelebihan kita, kekurangan kita itu ada di mana. Jadi untuk menentukan strategi 4-2-2, 4-2-1, 4 sekian, 4-4 berapa itu tentunya itu sudah dipelajari ya. Dipelajari bahwa kita itu unggul di sini, lemah di sini. Nah, kelemahan itu harus ditutupi dengan yang lain supaya apa? Supaya tidak kebobolan. Ya. Itu namanya strategi, sportivitas. Ya, tidak apa ya? Anda sudah terbiasalah dengan menjunjung sportivitas yang tinggi. Artinya apa? Artinya dalam bertanding kita harus menjunjung sportivitas. Harus apa ya? Istilahnya harus fair play. Ya. Nah, begitu juga di kegiatan Anda hari-hari di sekolah, di kampus, di asrama nanti. Anda harus sportivitas. Anda harus nilai-nilai sportivitas itu juga harus Anda tanamkan di kehidupan Anda sehari-hari, khususnya di kehidupan di asrama nanti. Ya, sportif lah. Orang bilang kan sportif dong. Misalnya Anda melakukan kesalahan. Tiba-tiba Anda gara-gara kesalahan Anda akan menimbulkan kerugian banyak orang. Setelah itu diinterogasi. Ya, misalnya ruang asrama kotor atau nggak usah ruang asrama lah. Karena saya kan olahraga, misalnya ada alat yang rusak atau hilang atau tercecer. Ya otomatis yang tadi alat yang dipakai misalnya untuk alat trompet misalnya ada 10. Tiba-tiba setelah latihan alat ini cuma ada 9, kurang 1 misalnya. Kurang 1. Nah, setelah dicek kurang 1, lalu kita kumpulkan siapa tadi yang bagian alat trompet. Ada 10 orang. Ditanya, ya mana? Ini kok alatnya cuma 1? Oh tidak tahu, semua tidak tahu. Lalu kemana ini 1 ini perginya? Nah itu kan Anda harus sportif. Oh siap, saya Pak. Ya, saya tadi simpan di sana Pak. Saya tidak tahu kalau itu namanya Anda harus tanamkan seperti itu. Jadi apa yang Anda lakukan itu harus Anda pertanggungjawabkan, misalnya sportivitas yang memiliki efek positif, ya tentunya semua yang ada dalam kegiatan-kegiatan ini tentunya memiliki nilai positif yang sangat tinggi, ya untuk kehidupan Anda.
Ya, apalagi nanti di kehidupan dunia kerja Anda, entah itu Anda di kapal, entah itu misalnya di perusahaan-perusahaan pelayaran atau di pemerintahan, itu mempunyai, Anda harus tetap tanamkan seperti itu. Ya. Ya. Menumbuhkan sikap sportif tanpa ada rasa sportif yang dimiliki para pemainnya, maka mustahil suatu cabang olahraga layak untuk dipertandingkan dan dipertontonkan. Ya. Nah, sportif. Ya. Tidak sportif. Orang bilang, wah ini permainannya tidak sportif. Kenapa? Karena curang. Ya, wasitnya curang, pemainnya juga curang. Ya, mainnya kasar. Ya, orang sementara lagi apa? Lagi mau kasih gol, bolanya ke gawang, tiba-tiba didorong dari samping. Nah, itu kan tidak sportif. Ya, itu. Nah, sama juga dengan Anda, ya. Kalau Anda ada kawan Anda yang memang mempunyai prestasi yang bagus, ya harus Anda dukung. Jangan Anda jatuhkan. Begitu juga di kamar, kalau ada teman Anda yang rajin, ya, yang rajin membersihkan ruangan kelas atau ruangan asrama, ya Anda juga jangan diam-diam saja dong, bantu dia. Supaya apa? Supaya ruangan Anda menjadi ruangan yang sangat bersih. Ya, sama juga dengan pertandingan. Kalau pertandingannya itu teman Anda itu mempunyai permainan yang bagus, ya Anda harus support. Jangan Anda celakai dia. Wah, ini bagus ini kalau saya biarkan ini dia bisa jadi andalannya. Ini saya bisa tersaingi misalnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kehidupan sportivitas itu bukan saja di lapangan, ya. Bukan saja di lapangan, tapi di kehidupan Anda sehari-hari nanti di kampus itu harus Anda junjung tinggi. Ya. Ya, jadi olahraga seni diharapkan mampu memberikan dan menanamkan nilai-nilai positif dari pembelajaran seni dan olahraga yang harmonis, kehidupan saling menghargai, sportif dan jelas ya. Jadi dari kegiatan-kegiatan olahraga dan seni ini diharapkan Anda itu mempunyai bisa mengambil nilai-nilai positif dari semua yang Anda lakukan nanti. Ya. Karena apa? Setiap Anda lakukan dalam kegiatan-kegiatan olahraga seni pasti banyak sekali nilai positif yang bisa Anda ambil, ya. Tanggung jawab, kebersamaan, disiplin dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan jelaskan akan saya tampilkan beberapa ragam kegiatan yang nanti juga akan saya jelaskan satu persatu, ya. Mudah-mudahan waktunya juga mumpuni. Ya, jadi ragam aktivitas ekstrakurikuler Taruna dan Taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Ya, ini Pedang Fora. Ya, ini Pedang Fora ini adalah merupakan kegiatan favorit juga kalau menurut saya, ya. Kegiatan favorit Taruna dan Taruni PIP Makassar. Ya. Kenapa menjadi kegiatan yang favorit? Karena memang gagah. Tampilannya gagah. Kedua, dia selalu berhubungan dengan makanan-makanan yang enak. Ya. Jadi kalau Anda memang suka makanan-makanan yang enak, maka ikutlah Pedang Fora. Ya, karena makanannya pasti enak-enak terus. Ya. Makanannya pasti di hotel. Ya, yang dilihat pasti cewek-cewek cantik. Ya. Namanya di hotel, orang lagi acara pernikahan misalnya. Ya pasti dong, yang datang itu pasti cewek-ceweknya cantik dibandingkan dengan main misalnya main bola misalnya. Waduh, saya nggak mau main bola. Tapi karena apa? Kenapa nggak mau main bola? Karena penontonnya laki-laki semua. Saya nggak semangat. Ya. Tapi itu semua tergantung dari minat dan bakat Anda. Ya, di Pedang Fora ini adalah merupakan kegiatan pelepasan masa lajang lah bagi alumni ya yang telah menyelesaikan pendidikannya, ya, dan dia melanjutkan ke jenjang misalnya bahtera rumah tangga atau menikah, ya. Nah, biasanya alumni yang menikah mengajukan ke PIP Makassar untuk dilaksanakan Pedang Fora. Ya, nanti akan kita siapkan. Ya, mudah-mudahan sebentar saya bisa tayangkan, ya. Tadi sebetulnya ada kegiatan atau video Pedang Fora, tapi saya nggak bisa tayangkan karena
Saya tidak tahu ini ada file yang tidak tersupport atau bagaimana sehingga tidak bisa tampil ya. Tapi mudah-mudahan sebentar bisa saya coba ya untuk kegiatan Pedampura diambil dari kegiatan video yang lain. Ya. Nah, Pak, apa sih persyaratannya menjadi seorang atau gabung bersama tim Pedampura? Persyaratannya sebetulnya yang paling pasti adalah Anda harus menjadi taruna atau taruni PIP Makassar. Yang sekarang ini taruni PIP Makassar, taruni kita libatkan bukan di lapangannya ya, tetapi dia bisa saja kita libatkan di tim Pedampura ini untuk MC, untuk penyanyinya, tapi untuk di lapangan untuk sementara ini baru taruna. Nah, saya sih sebetulnya menginginkan ke depannya tim Pedampura ini selain ada taruna juga ada taruni yang di dalamnya. Ya, tidak ada aturan bahwa harus taruna atau harus taruni. Bisa juga, menurut saya sih bisa digabung. Tergantung dari nanti kebijakan dari dari para pengambil keputusan. Ya. Nah, jadi untuk sementara ini taruni kita libatkan di tim MC dan lain sebagainya. Ya. Ini. Jadi intinya tidak ada persyaratan khusus. Ya. Yang pastinya semua ini pasti ada seleksi. Ya, ada seleksi. Siapa yang menyeleksi? Ya, nanti ada tim yang menyeleksi. Apa yang diseleksi ya tentunya tim Pedampura ini mempunyai tinggi yang paling tidak hampir sama ya. Jangan sampai ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu akhirnya jadi kurang menarik. Ya. Kedua pasti salah satu penilaiannya adalah kemampuan baris berbaris Anda seperti apa. Jangan sampai Anda tidak tahu baris Anda itu sangat buruk, baru mau ikut Pedampura itu juga nggak bisa. Karena itu akan mengacaukan formasi ya, akan mengacaukan formasi pada saat dilakukan kegiatan nanti. Ya, ya paling tidak juga punya penampilan yang cukup dibanggakan. Ya, cukup dibanggakan. Tapi saya yakinlah catar-catari setelah masuk di PP Makassar itu tidak ada lagi yang gagah, yang jelek, tidak ada. Semua sama. Kalau Anda tidak percaya, pengalaman saya berapa kali menerima satu atap ya. Jadi pada saat nanti satu atap biasanya kalau kondisi normal pada saat satu atap itu ya Anda itu datang dengan menggunakan pakaian yang ada di rumah. Setelah nyampe di kampus PP Makassar, Anda dikumpulkan menggunakan pakaian seragam. Semua perlengkapan yang tidak diperlukan untuk di kampus itu dikembalikan, baru kita upacarakan. Nah setelah itu sebelum orang tua kalian itu pulang ke rumah masing-masing, biasanya diberi kesempatan untuk menemui anaknya atau menemui kalian inilah di lapangan. Itu menjadi sangat bingung orang tua karena apa? Karena tidak ada lagi yang gagah, tidak ada lagi yang jelek, tidak ada yang tengah-tengah, semua sama. Sehingga orang tuanya kebingungan. Mana anak saya, Pak? Ya, kami juga tidak tahu anak ibu yang mana. Paling disebut namanya. Biasanya minta bantuan MC atau orang di lapangan, Pak, tolong Pak disebutkan nama anak saya, suruh angkat tangan. Siapa nama anaknya? Suruh Bese, ya. Atau apa sih orang Jawa, Joko, ya. Angkat tangan, baru angkat tangan, baru ibunya tahu, oh itu rupanya anak saya. Ya, saya yakin nanti kalau adik-adik semua catar-catari atau tarun-tarun nanti ke depan kalau sudah masuk di PP, saya yakin menjadi taruna-taruni yang gagah-gagah dan cantik-cantik. Ya, ini Pedampura. Suasana seperti Pedampura seperti apa nanti akan saya tayangkan, mudah-mudahan bisa tersupport. Ya. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu kegiatannya nanti di lapangan Pedampura. Ya. Anda bisa lihat begitu gagahnya tim-tim Pedampura. Nah, ini adalah merupakan alumni yang melaksanakan memasuki bahtera rumah tangga baru yang menikah ya akan dilepas secara adat Pedampura ya. Nah ini akan dilaksanakan dan ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi keluarga mempelai ya, keluarga mempelai. Dan insya Allah nanti ke depan Andalah nanti yang ada di sini sebagai tim Pedampura dan yang ada di sini sebagai yang diupacarakan. Ya, diupacarakan. Sekarang Anda tidak saling mengenal.
satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah di kampus nanti, ya siapa tahu ada cinta lokasi, ya, ada cinta lokasi. Ya bisa saja saya ini orang Tegal, saya ini orang Malang. Tahu-taunya ujung-ujungnya Anda nanti tinggalnya di Makassar. Karena apa? Rupanya ada cinta lokasi di Makassar sehingga Anda tidak pulang-pulang ke Malang. Ya, ada orang Malang di sini. Atau orang Surabaya. Nah, ini ya sudah banyak ya. Nah ini Pedangpora. Nah ini coba lihat prosesinya seperti ini kurang lebih ya. Kalau Anda mau jelas secara pasti nanti Anda bisa lihat ya. Nah ini tadi tentunya untuk menjadi orang-orang ya tentunya tidak didapatkan dengan begitu saja. Perlu komitmen dari Anda semua dalam berlatih, ya, disiplin dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya utarakan tadi. Ya, ini Pedangpora. Ya, cukup menjadi suatu kebanggaan ya bagi tim Pedangpora bila sudah tampil ya dalam melaksanakan kegiatan pernikahan tersebut. Ya, itu yang saya bilang tadi. Anda bisa saja sebagai peserta Pedangporanya, bisa saja nanti ke depan Anda ada yang ada di tengah ini. Ya, nanti ke depan Anda ada di tengah ini, insya Allah. Ya, semua itu tidak ada yang mustahil. Kalau memang Tuhan yang sudah menghendakinya. Ya. Ini ya. Jadi siapkan apa-apa yang menjadi keinginan Anda, bakat dan minat Anda, ya nanti sampai di kampus PB Makassar kita ketemu untuk melaksanakan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda kembangkan, ya. Nah ini adalah pasukan tanda kehormatan Pataka, ya. Nah, kalau Pak, saya suka dunia militer Pak, saya suka baris berbaris. Nah ini cocok kegiatan Pataka ini. Ini juga kegiatan tim Pataka ini juga bukan main ya. Ini adalah merupakan tim kebanggaan juga. Siapa yang tidak bangga dong pada saat upacara yang dihadiri oleh sekian banyak orang, tim ini langsung berada di tengah ya, berjalan begitu gagahnya, serentak, patah-patah dan lain sebagainya dengan postur tubuh yang rata ya. Coba Anda lihat ini, picah-picah. Ya, body picah-picah semua. Ya. Nah, ini itu yang bilang tadi sama PKT ya. Jangan sampai nanti mantan menyesal. Ya. Jadi Anda jangan khawatir. Ya. Mati satu, tumbuh 1000, hilang satu, akan Anda dapat 1000. Kalau Anda sudah picah-picah seperti ini, ya, nanti akan kita bentuk ya. Di PP Makassar ini. Yang penting Anda mau melakukan, berkomitmen, disiplin. Pasti Anda bisa seperti mereka-mereka ini. Ya. Nah, ini tim Pataka. Ya. Ini kalau sudah jalan di lapangan gagah sekali. Ya. Ini marching band yang tadi ya, coba Anda bisa lihat ya dengan pakaian-pakaian kebesarannya ya. Tampil, tentunya pakaian ini tidak bisa Anda kenakan begitu saja tanpa perjuangan yang pasti berat, ya, berat dan lama, ya. Ini tim marching band, ya. Saya harap nanti kalian inilah yang ada berdiri di mereka-mereka ini, di antara mereka-mereka ini nanti, ya. Ya ini. Coba bisa lihat, ya. Jadi ini kan dari sekarang. Siapkan kemampuan, bakat Anda dari sekarang. Kita ketemu nanti di PP Makassar untuk hal-hal yang positif, ya. Ini tari, ya, tim tari dari PP Makassar, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka-mereka di semua kegiatan ya, semua kegiatan dengan bersusah payah dan
bersungguh-sungguh ya dan berlatih sehingga dia bisa menampilkan semua yang terbaik ya. Nah ini tari yang Anda lihat ini ya. Tari yang Anda lihat ini baru saja melaksanakan menyelesaikan kegiatannya 3 hari lalu ya kalau nggak salah. Ya di hari Selasa ya. Hari Selasa mereka tampil ini dalam acara apa? Dalam acara ini. Dari Disnatalis ya, dalam rangka Disnatalis PP Makassar ya, kami menyelenggarakan the 5th International Conference on Maritime Education and Training atau kita singkat dengan ICMET. Ya, ICMET itu adalah kegiatan seminar internasional ya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan khususnya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya. Tiap tahunnya kita laksanakan. Ya, kita ini sudah 2 kali melaksanakan kegiatan international conference ya. Ya, tahun lalu juga kita melaksanakan, tahun ini kita melaksanakan yang standar internasional dan diisi oleh taruni-taruni kita ya yang ada di foto ini dan yang luar biasa. Mereka itu hanya membutuhkan waktu tidak sampai seminggu ya untuk berlatih ya dan tampil begitu cantik. Begitu ekspresinya begitu bagus sekali ya dengan waktu yang sangat singkat dan Anda harus mampu seperti mereka ya, harus mampu seperti mereka. Nah ini bagi Anda yang suka band ya, kami siapkan, kami mempunyai alat-alat band yang cukup untuk menjadikan Anda atau memfasilitasi kemampuan atau bakat Anda di bidang musik atau band ya. Ada khusus 1 set alat band yang bisa kita gunakan ya, silakan Anda untuk mengeksplor kemampuan Anda, olah vokal dan lain sebagainya ya, itu. Nah ini biasanya band-band kita tampil masih dalam lokal, tapi saya berharap ke depannya band PIP Makassar ya melalui Anda semua ya, tentunya saya hanya memberikan memfasilitasi, membimbing dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau untuk saya yang bermain ya tidak. Jadi bukan berarti saya kepala unit olahraga dan seni saya memiliki memiliki atau mampu memainkan alat-alat musik ya, saya mampu berlari sekian jauh, tidak. Ya. Tidak. Saya terus terang, saya sudah katakan di awal tadi, saya ini bukan pemain, bukan pelaku seni, bukan juga olahragawan. Saya olahraga cuman olahraga biasa saja, ya. Cuman yang harus saya kembangkan adalah kalian semua, catar dan catari, atau nanti ke depan taruna dan taruni yang ada di PB Makassar yang kita kembangkan. Jadi kemajuan olahraga dan seni itu bukan karena saya, tapi karena Anda semua. Ya. Karena Anda semua. Ya. Nah, ini karate, ya, ada karate, ada inkai. Ya. Ini. Jadi kalau Anda, Pak, saya di sekolah dulu sudah ini, Pak, sudah sabuk hitam. Ya tentunya. Jadi tentunya kalau Anda sudah mempunyai dasar ilmu bela diri yang ada, ya tentunya itu akan membuat kami menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena Anda bisa membantu kami untuk memperhatikan atau melihat teman-temannya dalam proses latihan, dan bahkan Anda bisa tingkatkan. Pak, saya mau mengikuti kegiatan kejurda, akan kita fasilitasi, ya, akan kita fasilitasi, ya, siapa tahu, ya, dengan kemampuan Anda bisa menyumbangkan, ya, prestasi untuk PB Makassar, ya, prestasi untuk PB Makassar. Nah, ini sepak bola tentunya kegiatan yang sudah Anda, tanpa saya jelaskan, ya, tentunya Anda sudah paham, ya, sepak bola seperti apa. Ya, kami mempunyai lapangan yang cukup luas. Ya, futsal juga kami sudah di kampus yang tadi sudah lihat, kampus 1, kampus 2 ada semua.
bukan kampus 1, kampus 2 ya, kampus utama dan kampus terpadu. Ya, itu kita sudah ada semua. Ya, ini. Nah, oke. Sebelum itu coba saya sekali lagi ya, saya akan coba dulu tampilkan untuk pedang pora ya. Mudah-mudahan bisa tercopy ya. Oke, standby. Saya coba akan cari dulu untuk pedang poranya. Ini kan Ya, mohon izin Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sudah selesai Pak ya? Oh, kalau memang sudah waktunya silakan, silakan. Oh iya Pak. Ya. Oke, saya tunggu dulu ya. Saya tutup dulu. Oke, Taruna. Catar dan Catar yang saya banggakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang bisa saya sampaikan kepada kalian dalam tukar. Ya, Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti Ya, kita Pak. akan ketemu di kampus PIP Makassar. Siapa? Ya, Ya, Pak. dalam waktu dekat ini. Ya, Pak. Terima kasih Ya, atas Pak. waktunya. Iya, Ya, Pak. Terima kalau kasih, ada- Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas bimbingannya, Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah memberi materi ya. Iya. Terima kasih, Pak. Kita break dulu. Kasih, mungkin Pak. 15 menit ya. Mungkin kalian ini ada yang mau ngopi-ngopi dulu? Ya. Yang mau ke toilet? Ya. Oke, mohon izin perhatiannya dulu semua. Ya, ini yang akan saya sampaikan ini penting. Penting untuk semua taruna Polbit dan non Polbit atau reguler. Matikan dulu. Rekaman.